pemirsa, kembali lagi bersama saya Bakiatud Diniyah dalam acara News. Berita terkini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 23 Oktober 2022. Sejak pemerintah menghentikan peredaran 5 obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan melebihi ambang batas aman, jumlah kasus gagal ginjal di tanah air semakin menurun. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Menkes. Menurut Budi, penurunan itu terjadi sekitar lebih dari 95%. Ia mengatakan, dugaan utama penyebab gagal ginjal yang banyak terjadi pada anak-anak itu karena obat sirup yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas aman. Sebab setelah diperiksa, obat sirup tersebut mengandung unsur kimia yang berbahaya. Lebih lanjut, ia menambahkan, penurunan kasus gagal ginjal akut kini sudah cukup drastis. Ia menambahkan, Indonesia juga telah menerima obat untuk menangani kasus gagal ginjal, yakni fomepizol. Obat itu juga telah didistribusikan ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien gagal ginjal akut. Diketahui sebanyak 141 anak-anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut. Setelah didalami ditemukan ada 5 obat sirup yang mengandung etilen glikol berlebihan sehingga menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. Pemerintah menarik peredaran obat sirup tersebut guna mewaspadai kasus gagal ginjal. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Kebakaran di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Barat pada Minggu 30 Oktober 2022 sempat menyambar ke genset Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sebanyak 28 pasien Rumah Sakit Medika Permata Hijau dievakuasi ke masjid hingga rumah sakit terdekat. Dari 28 yang dievakuasi, sebanyak 27 orang dievakuasi di Masjid Asy-Syukur yang lokasinya hanya berjarak 50 meter dari rumah sakit. Tampak puluhan pasien beristirahat sambil didampingi walinya masing-masing. Pasien masih memakai selang infus dan mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan. Para tenaga kesehatan sempat mencoba membawa kembali pasien ke ruangan perawatan di rumah sakit menggunakan kursi roda. Namun karena asap masih mengepul bagian dalam rumah sakit, maka pasien dikembalikan lagi ke masjid. Sedangkan satu pasien membutuhkan perawatan intensif sehingga dirujuk ke rumah sakit Pelni. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di news lainnya.